Aku menjalani 3 tahun pernikahan dalam kemiskinan dan cemoohan, hanya untuk menyadari bahwa di saat yang sama, suamiku diam-diam menggelapkan miliaran rupiah yang seharusnya menjadi hakku. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Angin dari kipas angin langit-langit berputar perlahan, menciptakan suara mendesis dan ritme monoton yang kini menjadi melodi paling menenangkan dalam hidupku. Aku menyandarkan punggungku yang masih pegal di ranjang rumah sakit yang cat besinya sudah mengelupas di beberapa sudut. Namun rasanya seperti ranjang paling nyaman di dunia. Perlahan, kuarahkan pandanganku ke box bayi di sampingku, menatap sosok mungil yang menjadi alasan semua rasa sakit dan lelahku hilang tak berbekas. Inilah Bara, jagoan kecilku, yang lahir dengan tangisan lantang di sebuah klinik bersalin kelas menengah yang sederhana. Aku memejamkan mata sejenak, menghirup aroma disinfektan bercampur pengapnya udara kamar perawatan. Klinik ini bukan pilihan yang kubuat karena keterbatasan, tetapi karena kesadaran yang kupaksakan. Sebagai putri tunggal Emer Wiratama, seorang CEO teknologi global, tentu aku bisa memilih suite mewah dengan perawat pribadi dan pemandangan kota, tetapi aku sudah memilih untuk hidup sesuai dengan gaji Rian, suamiku yang hanya seorang manajer. Setidaknya, itulah yang kucoba tunjukkan pada dunia, terutama pada Bu Sonya, ibu mertuaku. Aku selalu ingin membuktikan bahwa aku bisa mandiri, bahkan tanpa kekayaan ayahku. Lucunya, kemandirian itu ternyata jauh lebih mahal daripada yang kubayangkan. Aku ingat bagaimana aku harus memotong anggaran untuk selimut bayi, berburu potongan harga di pasar loak daring, dan menjahit sendiri beberapa sarung bantal sederhana. Selimut biru muda yang kini membungkus bara, kubeli dari penjual keliling dengan harga sangat murah karena ada sedikit cacat benang di sudutnya. Itu adalah selimut kesayanganku, karena itu murni hasil jerih payahku. Aku menatap selimut itu lagi. Senyumku sedikit meredup saat bayangan cemoohan Ibu Sonya muncul. Kenapa beli yang murahan begitu? Alia? Nanti kulit cucu ibu gatal. Loh, kamu ini terlalu hemat, seperti orang tak punya, katanya waktu itu, dengan nada menusuk khasnya yang selalu membuatku merasa kecil dan bersalah. Aku hanya bisa menelan ludah, menahan diri untuk tidak membalas, karena aku tahu jika aku melawan, itu hanya akan memicu pertengkaran dan Rian pasti akan membela ibunya. Aku tahu Bu Sonya sangat berharap pernikahan putranya dengan putri seorang konglomerat akan menaikkan status sosialnya, memberinya akses ke lingkaran arisan kelas atas dan tas-tas kulit mahal. Dia seringkali kecewa karena aku tidak berperilaku seperti anak orang kaya yang dia bayangkan. Justru aku hidup sangat sederhana, bahkan lebih hemat daripada teman-teman Rian yang lain. Tentu saja, aku melakukan itu karena aku ingin menghormati pilihan hidup Rian. Aku hanya tidak tahu kalau hidup yang kuhormati itu ternyata adalah panggung sandiwara. Sejak menikah, aku tak pernah diberi keleluasaan mengelola uang. Gaji Rian selalu mendarat mulus di rekening Bu Sonya, dan aku hanya diberi uang belanja harian yang seringkali kurang. Untuk memenuhi kebutuhan vitamin, biaya kontrol dokter, bahkan sekadar membelikan camilan yang kuidamkan, aku harus putar otak mencari pekerjaan freelance desain interior, seringkali sampai begadang hingga punggungku terasa kaku. Aku ingat pernah menangis diam-diam di kamar mandi karena Bu Sonya menolak memberiku uang untuk susu kehamilan mahal yang diresepkan dokter. Mengatakan itu hanya akal-akalan dokter dan menyuruhku minum susu kental manis saja. Bagaimana bisa aku, yang tumbuh besar dengan nutrisi terbaik, harus memohon-mohon untuk nutrisi anakku sendiri? Aku menghela napas panjang, menepis pikiran menyakitkan itu. Semuanya sudah berlalu. Kini Bara ada di sini, utuh dan sehat. Itu yang terpenting. Kusentuh pipi gembulnya dengan ujung jariku. Bara, kamu adalah fajar baru, nak, bisikku lirih. Tiba-tiba, pintu kamar rawat terbuka, bukan perawat, melainkan Bu Sonya, disusul Rian yang tampak canggung membawa keranjang buah yang tidak terlalu besar. Bu Sonya masuk, matanya langsung menyapu ruangan dengan jijik. Dia mengenakan baju bermerek mahal,
dan aroma parfumnya yang kuat langsung mengalahkan bau antiseptik klinik. Ya ampun, Alia, kamu benar-benar memilih tempat ini, ya? Ibu kira Rian hanya bercanda. Seru busonya. Suaranya yang melengking seakan memenuhi setiap sudut ruangan sempit itu. Ia meletakkan tas tangannya yang berkilauan di atas kursi kayu yang sudah reot. Ini kamar kelas berapa? Kok ada 3 ranjang begini? Ibu jadi malu kalau ada teman arisan ibu yang tahu kamu di sini. Rian hanya bisa tersenyum masam, menghindari tatapanku. Aku tahu dia pasti sudah berusaha membujuk ibunya, tetapi selalu kalah. Aku merasa sedikit lelah. Emosiku yang tadinya tenang kini mulai terusik. Tidak apa-apa, Bu. Yang penting bersih dan pelayanannya bagus. Jawabku, mencoba mempertahankan ketenangan. Dan ini pilihan Alia, kok. Busonya berjalan mendekati box bara. Ia membelai pipi cucunya, tetapi perhatiannya langsung beralih ke selimut biru muda. Lihat ini, Rian. Selimutnya kasar begini. Ibu sudah bilang kan. Belikan yang bludru dari butik ibu. Kamu ini, menantu sudah kaya raya begitu. Masa cucunya dibungkus kain murahan? Aku menarik napas dalam-dalam. Itu buatan tangan, Bu. Aku yang memilih sendiri bahannya. Balasku, sedikit menekan suaraku. Memilih yang termurah. Maksudmu? Ah, sudahlah. Lebih baik kita bahas yang lain, kata busonya. Mengibaskan tangan dengan ekspresi meremehkan. Ngomong-ngomong, ini hari gajian Rian. Loh, kamu butuh apa? Jangan malu-malu minta. Tapi jangan aneh-aneh ya. Kita harus hemat untuk renovasi rumah yang sebentar lagi mulai. Renovasi rumah. Kata itu menohokku. Mereka akan merenovasi rumah mereka. Padahal aku dan Bara baru saja lahir. Dan aku belum bisa memastikan bagaimana kami akan memenuhi kebutuhan dasar anak kami. Saat aku mencoba merangkai kata-kata untuk membalas, ponsel Rian bergetar di sakunya. Ia merogohnya, melihat layar, dan wajahnya yang tadinya canggung langsung berubah pucat pasi. Ia segera memasukkan ponsel itu kembali ke saku celana, berdeham, dan menoleh ke arahku dengan senyum yang dipaksakan. Alia, aku ke kantin sebentar ya. Mau beli minum? Ibu, mau titip apa? Tanyanya tergesa-gesa. Tidak usah. Ibu mau di sini menemani cucu ibu. Jawab busonya. Kenapa kamu terburu-buru begitu? Rian menggeleng cepat. Tidak, Bu. Cuma, ada telepon dari kantor. Penting. Ia segera bergegas keluar, meninggalkan busonya yang kembali fokus mengomentari betapa tidak modisnya pakaian bayiku. Aku menatap punggung Rian yang menghilang di balik pintu. Aku tahu Rian pembohong yang buruk. Wajahnya yang pucat tadi bukan karena telepon kantor. Sementara di luar, di balik pintu tebal itu, Rian berjalan cepat ke koridor yang lebih sepi. Tangan Rian gemetar hebat saat ia membuka ponselnya lagi. Layar menampilkan pesan yang baru masuk dari sebuah nomor asing. Isinya singkat, tetapi mampu membuat lututnya lemas. Rian terhuyung. Bersandar ke dinding. Jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul dadanya seperti palu. Dia tahu itu pasti ayah Alia. Bagaimana bisa orang tua itu tahu? Dia pikir dia sudah mengaturnya dengan sempurna. Dia sengaja memilih klinik yang jauh dari pergaulan ayahnya. Ketakutan Rian sangat beralasan. Emer Wiratama memang bukan orang biasa. Jauh di lobi klinik yang mewah, sebuah mobil hitam legam berhenti. Emer Wiratama, dengan jas mahal dan tatapan mata tajam, turun dari mobil didampingi oleh asisten pribadinya yang cekatan. Pria paruh baya itu tampak lelah, tetapi kemarahan terselubung di matanya jelas terlihat. Dia sengaja datang diam-diam. Sebenarnya, hari ini ia ingin datang membawa kejutan, menawarkan suite mewah yang sudah ia siapkan di rumah sakit terbaik, memberinya hadiah untuk kelahiran cucu pertamanya. Tetapi, asistennya justru memberitahu bahwa Alia terdaftar di klinik bersalin sederhana di kawasan pinggiran, bukan di rumah sakit yang ia kenal. Kau yakin ini alamatnya, Markus? Tanya Emer Wiratama pada asistennya. Suaranya rendah dan penuh wibawa. Yakin, Tuan. Ini data dari kartu asuransi yang digunakan Nona Alia. Klinik bersalin kasih ibu, jawab Markus.
Sambil mengangguk, Mr. Wiratama terdiam sejenak. Kasih ibu. Nama yang begitu ironis, mengingat putrinya adalah pewaris tunggalnya. Apakah uang yang kukirim kurang? Gumam Mr. Wiratama. Lebih kepada dirinya sendiri. Ini adalah pertanyaan yang menggerogotinya sejak ia menerima kabar itu. Selama 3 tahun, ia selalu memastikan bahwa putri dan menantunya hidup dalam kemapanan, terlepas dari pilihan Alia untuk menikah dengan Rian dan hidup sederhana. Ia sengaja tidak memberitahu Alia tentang dana transfer itu. Ia ingin Rian merasa bertanggung jawab dan mampu mengurus putrinya. Setiap bulan, tepat di tanggal 1, dana sebesar $50.000, yang jika dikonversi ke rupiah jumlahnya sangat besar, selalu mendarat di rekening Rian. Ia tidak pernah absen. Totalnya kini sudah mencapai miliaran rupiah. Jumlah yang lebih dari cukup untuk membeli seluruh lantai klinik ini. Lalu, kenapa Alia memilih tempat ini? Ada sesuatu yang salah. Naluri bisnisnya yang tajam mengatakan bahwa ada anomali dalam perhitungan ini. Ia mengenal Alia. Putrinya memang sederhana, tetapi tidak pernah mau merepotkan orang. Jika Alia punya uang, ia pasti akan menggunakannya untuk memberikan yang terbaik bagi putranya. Melihat Alia di klinik sederhana ini, menggunakan asuransi kelas menengah, dan hanya terdaftar dengan nama Alia Rahayu, nama gadisnya. Seolah-olah Alia sama sekali tidak menyentuh kekayaan yang seharusnya menjadi haknya. Mr. Wiratama menarik napas dalam-dalam. Ayo, Markus. Aku harus bertemu dengan putriku. Kembali di ruang perawatan, Bu Sonya masih sibuk berbicara sendiri, mengomentari betapa payahnya kipas angin itu. Aku mencoba mengabaikannya, memeluk bara erat. Aku merasakan sakit yang dalam di hatiku, bukan dari bekas jahitan, tetapi dari kenyataan bahwa Bu Sonya, alih-alih memberikan kehangatan, justru memberiku rasa malu di hari kelahiran cucunya sendiri. Saat itulah, pintu terbuka lagi. Bukan Rian, melainkan sesosok pria tinggi tegap dengan kemeja sutra mahal yang berdiri di ambang pintu. Aura wibawanya langsung memenuhi ruangan, mengalahkan bau parfum Bu Sonya dan pengapnya udara. Ayah? Bisikku, tak percaya. Bu Sonya yang sedang mengipasi dirinya dengan majalah segera membalikkan badan. Matanya terbelalak ngeri saat melihat sosok Mr. Wiratama berdiri menjulang. Wajahnya tampak lelah tetapi matanya memancarkan kemarahan yang tertahan. Mr. Wiratama melangkah masuk. Ia tidak langsung menghampiriku, tetapi matanya langsung tertuju pada boks bara. Senyum kaku yang selalu melekat di wajahnya saat berurusan bisnis perlahan melunak saat ia melihat cucu pertamanya. Namun, senyum itu cepat menghilang saat ia mengamati ruangan. Ranjang besi tua, kipas angin yang berderit, dan yang paling membuatnya geram, selimut biru muda yang tipis dan murahan yang membungkus cucunya. Ia kemudian menoleh padaku. Tatapannya lekat dan penuh pertanyaan. Matanya menuntut jawaban atas kejanggalan yang ia lihat. Aku tahu, saat itu juga, sandiwara hidup sederhana yang kucoba mainkan selama 3 tahun akan segera berakhir. Aku tahu, pertanyaan yang akan dilontarkan ayahku sebentar lagi akan membongkar kebenaran pahit yang selama ini Rian dan Bu Sonya sembunyikan. Alia, panggilnya. Suaranya dalam dan penuh penekanan. Ayah sengaja datang ke sini diam-diam. Ayah pikir kamu akan ada di kamar VVIP, memberikan yang terbaik untuk cucu ayah. Ia berhenti sejenak, menghela napas berat, menatap lurus ke mataku. Nak, apa masih kurang uang yang 750 juta rupiah yang ayah kirim ke rekening suamimu setiap bulan? Pertanyaan itu melumpuhkanku, menghentikan detak jantungku sejenak. 750 juta rupiah setiap bulan? Aku tertawa kecil, tawa yang terdengar sumbang dan nyaris histeris. Tentu saja, itu candaan yang sangat lucu. Aku baru saja memohon-mohon uang untuk vitamin, dan ayahku bicara tentang ratusan juta. Ayah pasti bercanda. Balasku, lidahku terasa kaku. Ayah tidak pernah bercanda soal uang, Alia. Apalagi untuk putri tunggal ayah. Aku menatap ayahnya, mencari kebohongan di matanya yang tegas. Tetapi yang kutemukan hanya kejujuran yang menakutkan. Aku menoleh ke arah Bu Sonya, yang kini dia membisu dengan wajah pucat, dan kemudian ke arah pintu, menunggu Rian kembali, atau lari selamanya.
Duniaku serasa berhenti berputar. Suara dengungan kipas angin yang tadinya menenangkan kini berubah menjadi desingan memekakan telinga. Angka 750 juta rupiah itu melayang-layang di udara, sebesar balon raksasa yang siap meledak di kepalaku. Aku memandang ayah, mencoba mencari kilatan bercanda atau senyum tipis yang biasa ia gunakan saat menggodaku. Tetapi wajahnya hanya menunjukkan kemarahan yang jujur dan tulus. Ayah benar-benar serius. Ayah tidak pernah kirim uang sebanyak itu. Aku pakai uang tabunganku sendiri dari kerja freelance. Yah, untuk semua biaya ini, kataku, suaraku tercekat. Aku merasakan ada keanehan, kekeliruan yang sangat besar. Aku sudah merangkai hidupku dengan keterbatasan, menahan diri dari segala kemewahan, padahal di suatu tempat, miliaran rupiah mengalir atas namaku. Busonya, yang tadinya membeku seperti patung es, tiba-tiba tersentak hidup. Wajahnya yang pucat kini memerah, bukan karena malu, tetapi karena amarah dan kepanikan yang teramat sangat. Uang apa, Pak? 750 juta? Astaga, Bapak ini kenapa? Jangan mengada-ada. Serunya dengan nada yang dibuat setinggi mungkin, penuh keterkejutan palsu, seperti seorang aktris yang baru naik panggung. Ayahku mengabaikannya. Tatapannya tetap terkunci padaku, mencari kepastian atas kata-kataku. Kemarahan di matanya memudar, digantikan oleh kesedihan yang mendalam. Ia mengerti sekarang. Ia mengerti mengapa putrinya memilih klinik sederhana ini dan mengapa cucunya hanya terbungkus selimut murah. Ia menyadari putrinya telah ditipu. Tepat saat udara terasa semakin menyesakan, pintu kamar perawatan kembali terbuka, dan Rian masuk. Ia tampak terengah-engah, dengan keringat dingin membasahi keningnya, dan keranjang buah di tangannya bergetar. Ia pasti sudah menerima pesan peringatan dari ayah. Ia masuk dengan mata menunduk, siap dengan alasan yang sudah ia siapkan, tetapi pemandangan di depannya membuat kata-katanya tertelan kembali. Ayah berdiri menjulang, busonya tegang, dan aku menatapnya dengan pandangan kosong penuh tanya. Rian, kenapa kamu lari? Sudah kembali. Nak, ini loh, ayahmu, mertua, datang, kata busonya, mencoba menormalkan suasana dengan senyum yang dipaksakan. Ia berusaha memberi isyarat mata kepada Rian agar segera mengendalikan situasi. Rian, yang memang selalu penurut, segera mencoba mendekatiku dengan wajah memelas. Alia, sayang, aku tadi ada urusan sebentar. Ayah, selamat datang. Maaf, aku tidak tahu ayah akan datang mendadak, katanya, berusaha bersalaman dengan ayahku. Ayahku tidak bergerak. Tangannya tetap berada di saku celana. Tatapannya ke Rian sangat dingin, seperti bongkahan es Arktik. Aku tidak bicara denganmu, Rian. Aku bicara dengan putriku, ujar ayahku. Suaranya tenang, tetapi setiap suku katanya mengandung bahaya yang menusuk. Lalu, ayahku memfokuskan pandangannya lagi padaku. Alia, katakan pada ayah sekali lagi, uang yang kukirimkan setiap bulan ke rekening suamimu, apakah pernah sampai ke tanganmu? Aku menggeleng, air mata mulai menggenang. Tidak pernah. Yah, aku membiayai semuanya sendiri. Ayahku mengalihkan pandangannya dari mataku, yang kini berkaca-kaca, ke Rian, yang kini tampak seperti tikus terjebak. Kau dengar itu, Rian? Putriku, yang baru saja melahirkan, membiayai persalinannya sendiri, padahal ada ratusan juta yang kukirimkan ke rekeningmu setiap bulan. Tidak, Pak. Itu tidak benar. Seru Rian, suaranya naik satu oktav karena panik. Ia segera meletakkan keranjang buahnya di lantai dengan kasar. Alia itu, dia memang ingin mandiri, Pak. Dia bilang tidak butuh uang ayah. Dia mau hidup sederhana. Hidup sederhana? Ulang ayahku, dengan nada mengejek. Putriku memilih hidup sederhana dengan bekerja sampai larut malam saat hamil besar. Sementara kau, sebagai suaminya, sibuk membeli tas kulit terbaru untuk ibumu dan membeli mobil mahal untuk dirimu sendiri. Busonya langsung panik mendengar kalimat terakhir ayah. Pak, jangan sembarangan menuduh. Itu titipan teman. Kami baru pulang dari kantin, ujarnya,
sambil berusaha menyembunyikan tas belanja bermerek di belakang tubuhnya. Humor datang di sini. Kebohongan itu sangat lucu. Di ruangan sempit berbau disinfektan ini, Bu Sonya mencoba menyembunyikan tas limited edition seharga gaji 3 bulan Rian di belakang badan kecilnya yang sudah tidak ideal. Aku hampir tertawa, tetapi rasa sakit di hatiku lebih dominan. Ayahku tidak perlu membuang waktu untuk berdebat. Ia sudah tahu. Ia mengeluarkan ponselnya yang mewah dan menekan beberapa tombol. Markus, panggilnya. Aku mau semua laporan transfer ke rekening atas nama Rian selama 3 tahun terakhir dan pelacakan pengeluaran dari rekening itu sekarang juga. Bu Sonya dan Rian langsung terdiam. Kebohongan mereka kini tampak menyedihkan. Mereka tahu, di tangan Mr. Wiratama, sandiwara ini akan segera berakhir. Aku menatap keduanya. Lalu kembali menatap Bara yang tertidur pulas. Seluruh tubuhku terasa dingin. Pengkhianatan itu bukan lagi sekadar tuduhan. Itu adalah fakta digital yang kejam. Aku ingat saat Rian pernah berkata, "Kita harus hemat, sayang. Ibu bilang kita harus menabung untuk masa depan yang lebih baik." Masa depan yang lebih baik, rupanya, hanya untuk mereka berdua, tanpa melibatkan aku dan calon anak kami. Aku kini menyadari betapa bodohnya aku selama ini, terlalu mempercayai cinta yang ternyata diselimuti oleh uang dan ambisi. Aku adalah putri orang kaya yang ditipu oleh keserakahan suamiku sendiri. Rian, melihat ibunya sudah terdiam, segera maju ke depan ayahku. Ia berlutut di lantai yang dingin, memohon. "Ayah, tolong, Pak. Saya hilaf. Semua ini ide ibu. Saya janji akan berubah. Saya akan kembalikan uangnya. Tapi tolong, jangan laporkan saya ke polisi, Pak." Ayahku menatap Rian yang bersimpuh di lantai dengan tatapan jijik. Ia kemudian menatapku. Tatapan ayahku seolah bertanya, "Apakah kau masih ingin mempertahankan laki-laki ini?" Aku tidak menjawab, tetapi pandangan mataku sudah mengatakan segalanya. Rasa cintaku sudah mati. Terbunuh oleh uang 750 juta rupiah yang tak pernah sampai. Melihat Rian bersimpuh di lantai dan ayahku yang tetap beku tanpa simpati, Bu Sonya segera menyadari bahwa kepanikan adalah taktik yang salah. Ia bangkit, merapikan bajunya dengan gerakan cepat, dan memilih satu-satunya senjata yang ia kuasai, menyerang dan menyalahkan. "Cukup. Bapak tidak punya hak menghina kami di sini," teriaknya. Wajahnya yang tadi pucat kini merah padam oleh amarah yang dicampur rasa terhina. "Bapak mungkin tidak tahu sifat asli putri Bapak," lanjutnya, menunjuk ke arahku dengan jari telunjuk yang dihiasi beberapa cincin imitasi. "Sejak menikah dengan Rian, dia borosnya minta ampun. Uang belanja dari Rian tidak pernah cukup. Ada saja yang diminta. Ngidam makanan restoran mahal, beli baju hamil model aneh-aneh. Dan Bapak lihat sendiri kan? Dia tidak pernah mau dikasih uang." Aku merasakan dadaku sesak. Amarah mendidih dalam diriku, tetapi suaraku tetap terdengar lirih karena kelemahan fisik pasca melahirkan. "Bu, kapan aku minta barang mahal? Aku tidak pernah minta apa-apa," protesku. Aku ingat betul, baju hamilku hanya 3 setel yang kubeli di pasar malam, dan makanan ternak yang kumasak saat hamil adalah nasi dengan telur mata sapi. "Alah, jangan pura-pura lupa, Alia," balas Bu Sonya, semakin menjadi-jadi, merasa di atas angin karena melihatku mulai menangis. "Kamu freelance, kan? Pasti uangnya kamu pakai foya-foya sendiri. Tidak dikasih ke suami. Bapak lihat sendiri kan?" Ditanya baik-baik malah menangis cengeng. Ayahku hanya diam, membiarkan Bu Sonya menyelesaikan drama panggungnya, tetapi matanya tidak pernah lepas dariku. Ia memproses emosi di wajahku, membandingkannya dengan kata-kata kasar yang dilontarkan mertuaku. Aku tahu, ayahku tidak bodoh. Ia menantiku untuk membongkar kebenaran. Aku menarik napas dalam-dalam, mengabaikan Bu Sonya sepenuhnya, dan memfokuskan pandanganku pada ayahku. Aku harus bercerita. "Ayah, itu tidak benar," kataku. Kini suaraku lebih tegas. Air mata mengalir deras bukan karena sedih, tetapi karena kekecewaan yang tak tertahankan. Aku bekerja, yah, karena uang dari Rian tidak pernah cukup untuk sekadar beli buah-buahan yang layak. Aku mulai bercerita,
dan setiap kalimat yang keluar adalah pengakuan yang menyakitkan. Aku ingat bagaimana saat kehamilanku masuk 7 bulan, punggungku sakit luar biasa, tetapi aku harus tetap mengambil pekerjaan desain interior online dari rumah. Pukul 00:21:16. Aku duduk di depan komputer meja makan yang sempit, mengejar tenggat waktu sampai jam 3 pagi. Bara menendang-nendang seolah protes, dan Rian, suamiku, keluar dari kamar. Rian melihatku. Ia melihat wajahku yang kuyu, mataku yang menghitam karena kurang tidur. Tapi apa yang dikatakannya? Ia hanya berpesan agar aku jangan lupa menyiapkan sarapan ibunya sebelum memulai pekerjaan. Ia tidak pernah menawarkan bantuan. Ia tidak pernah menyuruhku istirahat. Padahal, di rekeningnya, di saat yang sama, ada ratusan juta rupiah milikku yang mengendap. Aku juga menceritakan tentang vitamin. Pukul 00:22:10. Ketika dokter kandungan menyuruhku membeli vitamin dosis tinggi karena janinku sehat tetapi ibunya kurang gizi, aku melihat harganya dan langsung tahu itu di luar jangkauan uang belanjaku. Aku menunjukkan resep itu pada Rian. Jawabannya datang dari busonya. Vitamin apa semahal itu? Akal-akalan dokter saja. Minum saja tablet tambah darah gratis dari puskesmas. Jangan manja jadi orang. Pukul 00:22:38. Malam itu, aku menangis. Aku merasa gagal menjadi ibu bahkan sebelum Bara lahir. Karena tidak mampu memberikan nutrisi yang layak. Aku harus menghubungi klienku, memohon pekerjaan tambahan yang bisa dibayar di muka, hanya untuk menebus vitamin itu seminggu kemudian. Aku membelanjakan uang hasil keringatku sendiri, dan aku harus berbohong pada busonya bahwa itu vitamin gratisan. Kataku, suaraku meninggi. Aku menunjuk ke box Bara. Aku dibilang pelit karena beli selimut murah ini, padahal mereka, ayah, sedang berpesta pora dengan uang yang seharusnya untuk kami. Ayahku memejamkan mata sejenak. Wajahnya mengeras menahan amarah yang meluap. Ia tidak perlu lagi mendengar pembelaan Rian atau bantahan busonya. Ia sudah punya semua data yang ia butuhkan. Namun, aku belum selesai. Aku hanya butuh satu pengakuan dari mulut Rian. Aku mengalihkan pandanganku ke Rian, yang masih bersimpuh, kini dengan wajah tertunduk dalam-dalam. Mas, panggilku, suaraku setenang mungkin, tetapi ada getaran berbahaya di sana. Saat aku hamil 7 bulan, aku minta uang untuk beli susu hamil karena dokter bilang aku kurang gizi, dan ibu bilang tidak ada uang. Aku tanya, Mas, desakku. Di hari itu, kamu tahu ibu berbohong, kan? Rian mengangkat wajahnya sedikit. Bibirnya bergetar, dan ia mengangguk sangat pelan, hampir tidak terlihat. Iya, Nit, cicitnya. Aku merasakan dunaku runtuh sepenuhnya. Pengkhianatan terbesarku bukan hanya soal uang, tetapi soal pengabaian. Soal membiarkan istri dan anaknya menderita demi keserakahan ibunya. Satu lagi, Mas. Kataku, suaraku kini sepenuhnya datar. Saat aku bekerja sampai jam 3 pagi di depan laptop, punggungku rasanya mau patah. Kamu melihatku. Dan kamu tahu, saat itu, di dalam rekeningmu ada miliaran rupiah yang dikirim ayah untukku. Kamu tahu, Mas. Rian tidak bisa lagi mengelak. Ia tahu aku tidak butuh jawaban, hanya konfirmasi. Anggukannya kali ini lebih jelas dan dalam. Di dalam ruang perawatan sederhana itu, di hadapan ayahku yang kaya raya dan mertuaku yang penuh dusta, aku akhirnya berdiri tegak dari puing-puing perkawinanku yang hancur. Aku sudah mendapatkan semua jawaban yang kubutuhkan. Saat aku menarik napas panjang, bersiap untuk mengucapkan kata-kata perpisahan, ponsel ayahku di saku jas berdering pelan. Itu adalah suara notifikasi yang mematikan, yang ku tahu membawa bukti tak terbantahkan. Beberapa saat kemudian, layar ponsel ayahku yang lebar menampilkan data yang ia butuhkan. Laporan rekening koran Rian selama 3 tahun terakhir. Ayahku menatap layar itu dengan tenang, tetapi matanya memancarkan api yang dingin dan mematikan, seperti laser yang siap memotong kebohongan hingga ke akarnya. Rian, panggil ayahku. Suaranya tetap rendah, namun mampu membuat Rian yang bersimpuh gemetar hebat. Rekening koranmu ini menarik sekali.
Mari kita lihat apa yang terjadi dengan uang putriku ini. Ayahku mulai membacakan, dan setiap baris yang ia bacakan terasa seperti paku yang menancap di kepalaku. Bulan lalu, tanggal 1, transfer masuk dariku sebesar 750 juta rupiah. Tanggal 4, transaksi kartu kredit di butik mahal 35 juta rupiah. Aku tahu butik itu. Butik tempat Bu Sonya sering memamerkan tas-tasnya di grup arisan. Ini pasti tas yang kau banggakan di arisan, Sonya, kata ayahku, mengangkat pandangan dan menatap lurus ke arah Bu Sonya. Bu Sonya terperangah. Rasa malunya kini bercampur dengan ketakutan yang nyata. Ayahku, seorang CEO teknologi, benar-benar melacak setiap pengeluaran remeh mereka. Ayahku melanjutkan. Beberapa bulan lalu, tercatat pembayaran uang muka untuk mobil sedan mewah berwarna merah atas nama Rian. Aku tersentak. Mobil merah. Itu mobil yang sering Rian banggakan, yang ia klaim sebagai bonus kinerja terbaik dari kantornya yang hanya startup kelas 3. Mas, mobil merah itu, kamu bilang itu bonus kantor. Bisikku, air mataku sudah mengering, menyisakan rasa perih di mataku. Ayahku tertawa kecil, tawa yang kering dan sinis. Kantormu tidak akan memberikan bonus sebesar itu, Rian. Gaji manajer kecil sepertimu, aku tahu persis angkanya. Ini adalah uang putriku. Bu Sonya tidak bisa menahan diri lagi. Ia bangkit dan berteriak. Wajahnya merah padam. Memang kenapa? Itu hak Rian. Dia anakku. Wajar kalau dia berbakti pada ibunya. Berbakti dengan uang hasil menipu istri sendiri. Potong ayahku, suaranya tajam. Bu Sonya berkeras. Bapak sendiri yang transfer ke rekening Rian, kan? Berarti itu memang jatahnya Rian. Kalau memang untuk Alia, kenapa tidak transfer ke rekening dia saja? Karena aku percaya bahwa suaminya akan bertanggung jawab, geram ayahku. Aku ingin Rian menjadi kepala keluarga yang baik untuk putriku. Ternyata aku salah. Kau tidak hanya mengambil uangnya, kau juga menggunakan uang itu untuk mencicil rumah yang sertifikatnya atas nama dirimu, Sonya. Aku mengingat kembali renovasi besar-besaran di rumah mereka 2 bulan lalu. Dapur baru, kamar Bu Sonya yang dipasangi pendingin udara. Sementara aku harus tidur di ruang tamu yang sempit karena kamar kami penuh dengan debu. Bu Sonya beralasan mereka mendapat arisan besar. Ternyata, itu adalah uangku, yang digadaikan dan kemudian dilunasi oleh uang kiriman ayahku. Rian, yang kini sudah berdiri, mencoba memberi alasan yang sangat konyol. Pak, Anita sendiri yang tidak mau. Dia bilang bosan di rumah. Dia mau kerja freelance. Aku menatapnya dengan pandangan kosong. Kebohongan yang sangat lemah. Aku bekerja, Mas, karena uang belanja darimu tidak pernah cukup. Aku bekerja karena ibu tidak pernah memberiku uang lebih untuk sekadar membeli vitamin. Ayahku menutup laporan di ponselnya. Panggung drama sudah selesai. Cukup, katanya. Suaranya kini kembali tenang, penuh dengan otoritas yang tidak bisa dibantah. Aku tidak mau dengar alasan lagi. Ia mengeluarkan ponselnya lagi, memencet sebuah tombol panggil cepat. Halo, katanya kepada seseorang di ujung sana. Siapkan tim pengacara terbaikku sekarang. Bawa surat kuasa penuh. Urus gugatan cerai atas nama Alia Rahayu. Tuntutannya adalah hak asuh anak penuh. Ayahku terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya dan membuatku merinding. Tuntut ganti rugi material dan imaterial sebesar 20 miliar rupiah. Dan sita semua aset atas nama Rian dan Sonya yang dibeli menggunakan uang itu. Aku mau mereka tidak punya apa-apa. Sekarang juga. Perintah itu menggema di ruangan sempit itu, melumpuhkan Rian dan Bu Sonya sepenuhnya. Angka 20 miliar rupiah, ditambah sita aset, adalah pukulan telak yang membuat lutut Bu Sonya lemas. Bu Sonya ambruk ke kursi. Ia tahu permainan mereka telah berakhir. Ayahku tidak sedang menggertak. Ia sedang melaksanakan keadilan. Aku menatap Rian, yang kini kembali mencoba meraih kakiku dengan wajah basah oleh keringat dingin. Nit, jangan, Nit. Ini salah ibu. Aku cinta sama kamu. Demi anak kita, Nit.
Aku menarik kakiku. Kata-kata, demi anak kita, dari mulutnya terdengar seperti lelucon yang menjijikan. Anak yang selimutnya kamu bilang murahan? Anak yang ibunya kamu biarkan kerja keras saat hamil? Tanyaku. Aku sudah tidak merasakan apa-apa lagi selain rasa lega yang dingin. Keputusanku sudah bulat. Jalan, perintahku. Meskipun aku belum bisa bergerak. Aku sudah siap. Aku hanya menunggu waktu untuk dibawa pergi dari neraka kecil ini. Suara ayahku menelepon tim pengacara itu begitu tenang dan profesional. Namun setiap kata-katanya terasa seperti palu godam yang menghancurkan sisa-sisa harapan di ruangan itu. Rian yang tadinya mencoba memeluk kakiku kini ditarik menjauh oleh Markus, asisten ayahku, dengan gerakan efisien dan tanpa emosi. Pemandangan itu terasa surreal. Seorang laki-laki dewasa merengek di lantai, ditahan oleh asisten berjas hitam, karena takut kehilangan uang dan kenyamanan. Busonya, setelah terdiam sejenak, tiba-tiba kembali histeris. Namun kali ini bukan air mata palsu. Matanya memancarkan kebencian murni. Dan ia melepaskan topeng mertua yang pura-pura sabar. Bapak pikir kami takut. Memang kami pakai uangnya. Kenapa salah? Teriaknya. Wajahnya yang penuh kerutan tampak ganas. Itu uang anakku. Wajar dia berbakti pada ibunya. Aku sudah tidak setuju Rian menikah denganmu, Alia. Kata-kata itu menusukku. Ternyata, selama ini pernikahan kami adalah kekecewaan besar bagi busonya. Ia kecewa karena aku tidak sesuai dengan stereotipe anak orang kaya yang dia inginkan. Aku tahu anak orang kaya pasti manja, maunya dilayani. Lanjutnya, suaranya melengking. Ternyata tidak. Kamu sok sederhana, sok mandiri. Malu aku sama tetangga. Punya menantu anak konglomerat tapi penampilannya kayak gembel. Aku menatapnya lurus. Rasa sakitku digantikan oleh rasa lega yang dingin. Akhirnya, kebenaran itu keluar. Motif sebenarnya terungkap. Status. Mereka menikahkanku dengan Rian agar bisa kecipratan kemewahan. Tetapi karena aku memilih hidup sederhana demi Rian, mereka mencurinya untuk menciptakan kemewahan palsu mereka sendiri. Aku tidak pernah menjadi putri yang mereka banggakan. Hanya alat yang gagal. Dan kamu, Alia. Kamu itu perempuan bodoh. Busonya menunjukku lagi. Kali ini dengan cemoohan penuh. Sudah dikasih suami baik seperti Rian. Nurut, masih saja mau kerja pontang-panting. Uang sebanyak itu, ratusan juta. Mau kamu apakan? Lebih baik dipegang ibunya, dibelikan emas, diinvestasikan ke properti. Itu namanya investasi. Kamu tahu nilainya naik terus. Monolog beracun itu akhirnya selesai. Busonya terengah-engah, tampak puas setelah memuntahkan semua kebencian yang ia pendam selama 3 tahun. Aku tidak membalas. Aku tidak perlu membalas. Semua rasa cintaku pada Rian, semua rasa hormatku pada mertuaku, sudah menguap habis, ditukar dengan kebohongan, pengabaian, dan penghinaan. Saat itu juga, pintu kamar terbuka, dan 3 pria berjas masuk. Mereka membawa tas kerja kulit dan dokumen tebal. Mereka adalah tim kuasa hukum ayahku, yang datang dengan kecepatan kilat, mengabaikan busonya dan Rian yang panik di lantai. Kepala tim pengacara, seorang pria berwajah ramah tetapi bermata sedingin es, langsung menghadap ayahku. Selamat siang, Tuan Wiratama. Semua surat sudah kami siapkan. Surat kuasa, draft gugatan cerai, dan laporan awal untuk kepolisian. Pria itu kemudian berbalik, menatap Rian dan busonya dengan senyum tipis. Selamat siang, Pak Rian, busonya. Saat ini Anda berdua punya 2 pilihan. Humor datang di sini. Rian, yang masih terlihat seperti anak anjing basah, dengan cepat bersuara. Aku tidak mau cerai. Ini salah paham. Pilihan itu sudah tidak ada di tangan Anda, Pak. Jawab pengacara itu dengan nada sangat datar, seolah sedang membaca menu makan siang. Pilihan pertama, Anda menandatangani surat-surat ini. Surat pengakuan utang, surat persetujuan cerai, dan surat penyerahan aset, termasuk mobil merah dan rumah, sebagai cicilan pertama ganti rugi.
Wajah busonya yang tadinya marah kini menjadi pucat pasi. Rumahku. Itu rumahku atas namaku. Rumah yang renovasi dan pelunasannya dibayar menggunakan uang yang bukan hak Anda, Bu. Koreksi pengacara itu dengan sopan namun mematikan. Jika Anda kooperatif, Tuan Wiratama mungkin akan bermurah hati untuk tidak melanjutkan tuntutan pidana penggelapan dan pencucian uang. Rian menatap ibunya. Ngeri. Tuntutan pidana. Penjara. Pilihan kedua, lanjut pengacara itu. Senyumnya menghilang. Anda menolak. Kami akan langsung mendaftarkan gugatan perdata siang ini dan menyerahkan laporan pidana ke pihak kepolisian. Bukti transfer, rekaman pengakuan Anda, dan riwayat transaksi sudah lebih dari cukup. Kami jamin Anda akan kehilangan segalanya dan menghabiskan waktu yang lama di balik jeruji besi. Di tengah kekacauan itu, sebuah kursi roda mewah didorong masuk, bersama dengan boks bayi baru yang lebih layak dan selimut kasmir yang lembut. Aku dibantu perawat, duduk perlahan di kursi roda, memeluk bara erat. Aku menatap ayahku yang berdiri tegak di sampingku, menjadi benteng pelindung. Ayah, panggilku, suaraku mantap dan kuat. Bawa aku dan bara pergi sekarang. Ayahku mengangguk, mengabaikan tangisan busonya yang mulai meraung-raung dan Rian yang kembali mencoba meraihku. Saat kursi roda mulai bergerak menuju pintu, Rian membuat gerakan putus asa terakhir. Ia melepaskan diri dari penahan dan berlutut di koridor. Alia, sayang, jangan pergi. Maafkan aku. Aku akan cium kaki kamu. Aku mohon jangan tinggalin aku, teriaknya. Air mata buaya membasahi wajahnya yang kotor. Aku menghentikan asisten yang mendorong kursi rodaku. Aku menoleh. Aku menatap wajah suamiku. Wajah yang dulu kucintai, kini hanya basah oleh ketakutan akan kehilangan harta. Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada iba. Tidak ada cinta yang tersisa. Hanya rasa lelah yang teramat sangat. Jalan. Perintahku pelan kepada asisten, mengalihkan pandanganku ke depan. Pintu lift VVIP terbuka, dan aku masuk, tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Teriakan putus asa Rian adalah hal terakhir yang kudengar, sebelum pintu lift tertutup, membawaku dan Bara menuju kehidupan yang baru, meninggalkan mereka berdua tenggelam dalam konsekuensi dari keserakahan mereka. Pintu lift VVIP tertutup rapat, memisahkan aku dari teriakan putus asa Rian dan wajah syok busonya. Begitu pintu tertutup, suasana menjadi hening. Hanya ada suara dengungan halus mesin lift yang membawa kami naik. Aku menyandarkan kepalaku ke sandaran kursi roda yang empuk, memeluk Bara erat-erat. Aku merasakan detak jantung kecil putraku yang teratur dan tenang. Kontras sekali dengan badai emosi yang baru saja kutinggalkan. Ayahku berdiri di sampingku. Tangannya diletakkan protektif di bahu kursi roda. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya membiarkan keheningan itu menyelimuti kami. Aku tahu ayah mengerti bahwa aku tidak butuh kata-kata. Aku hanya butuh waktu untuk mencerna 3 tahun kebohongan dan rasa sakit yang kini terlepas. Aku memejamkan mata, membiarkan diriku merasakan rasa aman yang belum pernah kurasakan sejak aku memilih hidup terpisah dari ayah. Lift itu berhenti, bukan di koridor umum rumah sakit, tetapi di sebuah lobi pribadi yang mewah di lantai paling atas. Ini adalah suite khusus, yang lebih mirip kamar hotel bintang 5 daripada ruang perawatan. Aku didorong masuk ke dalam kamar yang sangat luas, dengan sofa bludru, ranjang pasien canggih, dan yang paling menarik perhatianku, jendela raksasa dari lantai ke langit-langit yang menyajikan pemandangan kota dari ketinggian. Langit sore itu mulai berwarna oranye. Sangat indah, sangat damai. Di sudut ruangan, boks bayi dari kayu solid yang indah telah disiapkan, lengkap dengan perlengkapan bayi premium yang serba baru dan selimut kasmir lembut. Semuanya berbanding terbalik dengan boks plastik dan selimut pasar yang tadi kutinggalkan. Selamat datang di rumah, nak, kata ayahku. Suaranya sangat lembut, seolah ia takut memecahkan keheningan itu. Perawat baru datang, seorang wanita senior yang ramah, menawarkan untuk memindahkan Bara. Aku ragu. Ayahku mengerti, dan dengan hati-hati ia mengambil cucu pertamanya itu dari pelukanku. Pria kaku yang selama ini kukenal itu tampak canggung, tetapi matanya memancarkan kelembutan yang luar biasa saat ia berbicara pada Bara. Halo,
jagoan kecil. Selamat datang di keluarga, bisiknya. Saat itulah, melihat ayahku menggendong bara di ruangan yang aman dan mewah itu, ketegangan yang kutahan selama bertahun-tahun akhirnya pecah. Bahuku mulai bergetar, dan isakan yang selama ini kutahan lolos dari bibirku. Aku menangis, bukan karena marah atau sakit fisik, tetapi karena kelegaan yang luar biasa. Itu adalah tangis pembersihan, tangis yang mencuci semua luka, semua penghinaan, dan semua kebodohan yang telah kutelan bulat-bulat selama 3 tahun terakhir. Ayahku menyerahkan bara kepada perawat dan berlutut di samping kursi rodaku. Ia memelukku erat-erat. Menangislah, nak. Keluarkan semuanya. Sudah selesai. Semuanya sudah selesai, bisiknya. Aku menangis di bahunya. Air mata membasahi jasnya yang mahal. Aku bodoh sekali, yah, aku. Kamu tidak bodoh, Alia. Potong ayahku. Kamu hanya terlalu baik, dan mereka memanfaatkan kebaikanmu. Mulai sekarang, tidak ada lagi yang bisa menyakitimu. Sementara di lantai bawah, di ruang perawatan kelas 3 yang kini terasa 2 kali lebih pengap dan bau, Bu Sonya dan Rian sedang menghadapi kenyataan yang sangat berbeda. Mereka ditinggalkan berdua dengan tumpukan dokumen legal yang didatangkan oleh tim pengacara ayahku. Ini perampokan, raung Bu Sonya, menatap surat pernyataan pengakuan utang dan penyerahan aset di depannya. Kepala pengacara, pria bermata es itu, hanya tersenyum tipis. Ini namanya keadilan, Bu. Pikirkanlah ini sebagai diskon. Jika kami bawa ke pengadilan dengan bunga bank dan biaya kerugian imaterial, angkanya bisa 3 kali lipat. Belum lagi bonus masa kurungan. Rian menatap ibunya. Ngeri. Ia tidak peduli lagi dengan uang. Yang ia takuti hanyalah kata, penjara. Bu, tanda tangani saja. Bisik Rian. Suaranya serak. Ia sudah kehilangan segalanya. Mobilnya, jabatannya di kantor. Ayahku sudah mengirimkan surat pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon. Dan kini, rumah yang ia gadang-gadang sebagai aset kebanggaan juga akan hilang. Bu Sonya, yang tadi begitu angkuh, kini gemetar ketakutan. Ia melihat Rian, anaknya, kini hanya menatap kosong ke dinding, tidak lagi peduli pada dirinya. Kamu mau menyerah begitu saja? Itu rumah kita. Ratap Bu Sonya. Kita tidak akan bisa tinggali kalau kita di penjara, Bu. Bentak Rian. Akhirnya menunjukkan sisa-sisa kewarasannya. Ini semua gara-gara ibu serakah. Kalau saja ibu tidak. Pertengkaran mereka dipotong oleh pengacara. Kami tidak dibayar untuk menonton drama keluarga. Tanda tangani atau kami panggil polisi sekarang. Ia mengeluarkan ponselnya. Melihat ponsel itu, ketakutan Bu Sonya mengalahkan harga dirinya. Dengan tangan gemetar, ia merebut pulpen dan membubuhkan tanda tangan kasar di atas meterai. Rian mengikuti tanpa perlawanan, seperti robot yang rusak. Bagus, kata pengacara itu, membereskan kertas-kertas itu dengan rapi. Satu hal lagi. Ia mengulurkan tangan. Kunci mobilnya, dan kunci rumah. Kalian punya waktu 24 jam untuk mengosongkan rumah itu. Rian merogoh sakunya dengan lunglai, menyerahkan gantungan kunci mobil merah kebanggaannya, dan kunci rumah. Aset kebanggaannya selama ini. Setelah para pengacara pergi, hanya tinggal Rian dan Bu Sonya di ruangan itu. Mereka duduk di kursi tunggu, menatap nanar kantong belanjaan bermerek yang tadi mereka bawa, yang kini teronggok di lantai, tampak ironis dan menyedihkan. Babak kehidupan mewah mereka telah resmi berakhir. Perjalanan pulang dari rumah sakit terasa seperti memasuki dimensi lain. Mobil mewah yang ayahku sediakan melaju mulus di jalanan kota, nyaris tanpa suara. Di luar, kemacetan dan debu berterbangan, tetapi di dalam kabin, aku dan bara terbungkus dalam kemewahan yang sunyi dan dingin. Aku tidak merasa kembali ke rumah ayah, karena kami tidak menuju ke kompleks perumahan mewah yang kukenal sejak kecil. Mobil itu berhenti di lobi sebuah gedung pencakar langit yang menjulang angkuh, salah satu aset properti ayahku. Kami dibawa ke lift pribadi yang langsung membawa kami ke lantai teratas. Pintu lift terbuka, dan yang menyambutku bukanlah lobi kantor,
melainkan ruang tamu sebuah penthouse yang luar biasa megah. Dindingnya nyaris seluruhnya terbuat dari kaca, menyuguhkan pemandangan kota 360 derajat. Aku tertegun. Lantainya marmer, perabotannya minimalis, dan semuanya terlihat sangat mahal. Ini di mana, yah? Tanyaku, suaraku tercekat. Ayahku tersenyum tipis. Ini rumahmu, Alia. Rumah kalian, katanya, sambil dengan hati-hati menyerahkan bara yang tertidur ke tangan pengasuh pribadi yang sudah menunggu. Aku merasa seperti baru saja pindah dari satu kandang ke kandang lain, dari kandang kesederhanaan yang dipaksakan Rian. Kini aku berada di kandang emas milik ayahku. Keesokan harinya, setelah tidur di ranjang pasien canggih yang lebih mirip kasur hotel, aku bangun dengan rasa gelisah yang aneh. Aku seharusnya bahagia, aku aman, aku kaya, tetapi hatiku tidak tenang. Aku merasa kecil dan tidak berdaya, seperti anak kecil lagi. Aku tidak melakukan apa-apa untuk mendapatkan kemewahan ini, aku hanya menerima. Lucunya, aku baru sadar bahwa aku lebih merasa berharga saat harus bekerja hingga larut malam di depan laptop reyotku, daripada saat dikelilingi oleh pelayan dan kemewahan ini. Aku menghampiri ayahku di ruang kerjanya yang juga berada di dalam penthouse. Ia sedang sibuk dengan panggilan video bisnis global, tetapi ia segera mengakhiri panggilannya saat melihatku. Perlu sesuatu, Nah? Apa makanannya tidak cocok? Tanyanya lembut. Terima kasih, Ayah. Terima kasih untuk semuanya, kataku, menarik napas. Tapi aku tidak bisa begini. Aku tidak mau menjadi benalu di rumah ayah lagi. Wajah ayahku yang tadinya lembut kini berubah tegang. Benalu? Apa maksudmu? Dulu, aku benalu di rumah Rian dan Busonya, meskipun aku bekerja, jelasku. Dan sekarang, aku merasa menjadi benalu di sini. Aku tidak mau hidup dari belas kasihan ayah. Aku mau berdiri di atas kakiku sendiri. Aku bukan anak kecil lagi. Yah, aku seorang ibu. Ayahku menatapku lekat-lekat, mencari keraguan. Tetapi yang ia temukan adalah api yang sama dengan miliknya. Api seorang pejuang. Perlahan, senyum bangga yang tulus muncul di bibirnya. Lalu, apa rencanamu, Alia? Jantungku berdebar kencang. Ini adalah kesempatanku. Aku mau membangun bisnisku sendiri. Yah, kataku mantap. Aku seorang desainer interior, dan aku ingin memanfaatkan keahlianku. Aku ingin membuat e-commerce peralatan rumah tangga dan dekorasi rumah yang ramah lingkungan dan terjangkau. Aku menjelaskan. Aku tahu rasanya ingin mendekorasi rumah dengan cantik tetapi terhalang harga yang selangit. Aku ingin menyediakan produk-produk desain interior yang tidak hanya estetis, tetapi juga berkelanjutan dan mudah dipasang oleh pasangan muda. Aku sudah punya desainnya. Ayah, aku bisa. Aku tahu aku bisa. Aku hanya butuh modal. Setelah aku selesai, ayahku bersandar di kursinya. Rencana yang bagus. Pasar properti dan teknologi rumah tangga yang berkelanjutan tidak akan pernah mati, katanya. Jadi, aku setuju. Mataku berbinar penuh harap. Ayah akan berikan aku modal. Tentu, kata ayahku, tersenyum. Tapi bukan sebagai hadiah. Aku akan berikan sebagai investasi. Pinjaman modal usaha. Buat proposal bisnis yang benar. Hitung semuanya. Kebutuhan produksi, biaya pemasaran, proyeksi keuntungan. Berikan aku proposal. Dan jika itu bagus, aku akan mentransfer dananya. Ini bukan sekadar uang. Ini adalah kepercayaan. Ini adalah tantangan. Aku akan buat proposalnya. Yah, segera. Kataku bersemangat. Bagus. Kata ayahku. Ambil temanmu, Sinta. Jadikan dia manajermu. Dia anak yang cerdas dan setia. Aku akan berikan kamu akses ke tim branding perusahaan ayah untuk konsultasi. Ayahku berdiri dan menepuk bahuku. Ini baru putri ayah. Di saat yang hampir bersamaan, di kontrakan petak yang panas di pinggir rel kereta, Rian terbangun. Bau comberan dan suara bising kereta api langsung menusuk indranya. Ia meraih ponselnya. Tidak ada pesan. Tidak ada panggilan.
Ia membuka aplikasi perbankan. Saldonya hanya tersisa beberapa juta. Sebuah surel masuk dari HRD perusahaan lamanya. Surat pemberhentian tidak hormat. Ia kini resmi menjadi pengangguran dengan catatan buruk. Rian membanting ponselnya ke kasur tipis. Ia menatap langit-langit kamar yang penuh sarang laba-laba. Ia tidak punya apa-apa lagi. Aku, di penthouse ayahku, sedang melakukan panggilan video dengan Sinta. Sin, kamu mau jadi pimpinan perusahaan baruku nggak? Tanyaku bersemangat. Apa? Perusahaan apa? Kamu baru melahirkan, Lia. Tawa Sinta dari seberang. Perusahaan kita. Aku serius. Ayahku mau kasih modal. Kita akan buat brand e-commerce desain. Kita namai Alia Desain. Balasku. Sinta terdiam, lalu tersenyum lebar. Aku siap, CEO. Aku tertawa. Tawa pertamaku yang tulus setelah sekian lama. Aku menutup telepon dan menatap Bara yang tertidur pulas di box mewahnya. Kita mulai, nak, bisikku. Aku bukan lagi Alia yang lemah. Aku adalah Alia, seorang ibu dan seorang calon CEO. 6 bulan pertama terasa seperti kabut sibuk yang kudekap erat. Sebuah penawar mujarab untuk menyembuhkan luka hati. Aku mengisi setiap jam dalam hidupku dengan rapat virtual, merancang prototipe produk, dan menyusun proposal bisnis yang dituntut ayahku. Alia Desain adalah namaku yang baru, dan Sinta, teman setiaku, membuktikan dirinya sebagai mitra yang sangat andal dalam mengurus sisi operasional. Aku bekerja dari ruang kerja di penthouse yang tenang, dengan Bara yang tertidur pulas di box bayinya. Bekerja keras kini terasa berbeda. Ini adalah kerja keras untuk membangun masa depanku, bukan lagi untuk menambal lubang keserakahan orang lain. Ayahku, yang tadinya kupikir hanya akan memberikan modal, ternyata menjadi mentor bisnis terberat dan terhebat. Ia menguji setiap angka dalam proyeksi keuntunganku, menantangku untuk mencari solusi berkelanjutan yang benar-benar berbeda, dan memaksaku untuk berpikir seperti seorang pemimpin pasar, bukan sekadar desainer. Berkat ayah, Alia Desain tidak hanya menjual produk, kami menjual cerita tentang rumah yang etis dan fungsional. Sementara aku sibuk membangun kembali fondasi hidupku, ayahku memastikan bahwa keadilan hukum berjalan cepat dan tuntas. Tim pengacara bekerja sesuai instruksi, mengajukan gugatan cerai, menuntut ganti rugi yang telah disepakati, dan menyita aset. Aku menerima kabar bahwa Rian dan Busonya hanya diberi waktu 24 jam untuk mengosongkan rumah mereka. Rumah yang mereka anggap sebagai mahkota kebanggaan kini menjadi bukti kejahatan mereka. Di sisi kota yang lain, bagi Rian dan Busonya, 24 jam terasa seperti perjalanan lambat menuju jurang. Setelah menandatangani surat-surat itu dengan tangan gemetar, rumah yang baru direnovasi itu langsung terasa dingin dan hampa. Busonya yang tadinya angkuh kini hanya bisa meraung-raung, sibuk menjejalkan perhiasan emas terakhirnya ke dalam korset yang dipakainya, berharap tim penyita tidak menyadarinya. Rian hanya bisa memasukkan pakaiannya ke dalam satu koper besar, menatap mobil merahnya di garasi untuk terakhir kalinya. Kilap mobil itu seolah mengejek kemalangannya. Tepat pukul 12 siang keesokan harinya, tim legal dan petugas penyitaan datang. Busonya mencoba perlawanan terakhir, berlari ke depan pagar dan berteriak-teriak histeris memanggil tetangga, menuduh ayahku merampok. Lucunya, tim legal itu hanya diam, lalu mengeluarkan lembaran surat perintah pengadilan. Mereka membacakan dengan tenang bahwa Busonya telah menandatangani penyerahan aset secara sukarela sebagai ganti rugi atas kasus penggelapan. Kata, penggelapan, itu bergaung di telinga para tetangga, dan wajah mereka yang tadinya iba langsung berubah menjadi penuh selidik. Perlawanan Busonya sia-sia. Dengan langkah gontai, disaksikan puluhan pasang mata tetangga yang berbisik-bisik, Rian menarik koper besarnya. Busonya tertatih di belakangnya. Wajahnya ditutupi ujung kerudungnya karena malu. Mereka berjalan ke depan gang, menghentikan taksi kota yang sudah butut. Mereka tidak lagi punya mobil mewah, tidak lagi punya rumah. Mereka pindah ke sebuah kontrakan petak yang panas di pinggir rel kereta. Satu-satunya tempat yang mampu Rian bayar dengan sisa uang tunai yang ia sembunyikan bahkan dari ibunya sendiri. Bangunan 3x4 meter itu terasa seperti peti mati. Tidak ada pendingin udara,
Hanya satu kipas angin butut yang berputar berisik, dan jendela kecil yang jika dibuka hanya membawa masuk bau selokan mampet. Setiap 30 menit, kereta api akan lewat, membuat seluruh bangunan bergetar hebat, dan gelas-gelas di piring seadanya akan beradu berbunyi nyaring. Bu Sonya, yang dulu adalah ratu di arisannya, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Ia tidak punya mesin cuci. Ia harus berbagi kamar mandi dengan penghuni kontrakan lain. Di bulan pertama, ia masih menolak membersihkan rumah, menunggu Rian atau bahkan berharap ada asisten rumah tangga yang datang entah dari mana. Rian, di sisi lain, harus menghadapi kehancuran karirnya. Setelah namanya masuk daftar hitam di semua perusahaan teknologi di kota, aku yakin ayahku punya andil besar dalam hal ini. Tidak ada pekerjaan kantoran yang mau menerimanya. Satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan adalah menjadi kuli angkut di pasar induk. Ia yang dulu terbiasa duduk di ruangan berpendingin udara, kini harus memanggul karung berisi kentang dan sayuran sejak subuh, dengan upah harian yang sangat kecil. Punggungnya serasa mau patah, telapak tangannya melepuh, dan ia diperintah, dibentak, bahkan dimaki oleh mandor pasar. Kemewahan mereka telah berganti menjadi penderitaan fisik dan hinaan. Bagi Rian dan Bu Sonya, 6 bulan adalah perjalanan lambat menuju dasar neraka. Kontrakan petak di pinggir rel itu, yang mereka sewa dengan sisa-sisa uang haram, menjadi panggung penderitaan yang harus mereka jalani setiap hari. Bu Sonya, yang dulu adalah ratu di arisannya, kini telah menjadi bayangan yang menyedihkan. Kemewahan terakhirnya adalah perhiasan emas yang ia sembunyikan di balik korset, tetapi satu persatu perhiasan itu terpaksa ia jual, mulanya untuk menyambung hidup, kemudian untuk membayar tunggakan kontrakan, hingga yang tersisa hanyalah sepasang giwang kecil sebagai pegangan terakhir. Kebiasaannya untuk dilayani telah hancur berbenturan dengan kenyataan di kontrakan itu. Bu Sonya harus antre kamar mandi, mencuci pakaian sendiri, dan yang paling menyakitkan baginya, berinteraksi dengan tetangga yang keras. Suatu pagi, saat ia terpaksa mencuci pakaian Rian yang bau keringat di samping selokan, tetangga di sebelah, seorang pedagang gado-gado yang blak-blakan, berhenti di depannya. Lagi nyuci, Bu Sonya? Tumben, biasanya beli laundry kiloan. Seru tetangga itu. Bu Sonya memerah, berusaha menyembunyikan tangannya yang dulu halus terawat, kini kasar dan perih. Lagi pengen gerak badan saja, Bu. Dalihnya kaku. Lucunya, Bu Sonya justru dimarahi karena membuang air sabun ke selokan. Dituduh akan membuat selokan mampet. Ia banting sikat cuci butut itu ke ember. Air matanya menetes bukan karena sedih, tetapi karena marah dan terhina. Ia benci bau ini, ia benci tetangga ini, tetapi yang paling ia benci dirinya sendiri yang jatuh ke titik ini. Sementara itu, Rian semakin terpuruk. Punggungnya serasa mau patah setiap hari memanggul karung kentang di pasar. Wajahnya yang dulu tambun dan terawat kini kurus kering, legam terbakar matahari. Sore harinya, ia menerima upahnya, lembaran uang lecek dan bau ikan. Ia memandangi uang itu, jumlahnya cukup untuk membeli beras 3 liter dan beberapa bungkus mie instan. Dulu, uang sebanyak itu hanya cukup untuk membayar parkir di mal selama beberapa jam. Kondisi fisik yang buruk memicu pertengkaran hebat di antara mereka. Suatu malam, di kamar kontrakan yang gelap karena listrik belum dibayar, Rian melempar uang lecek itu ke tikar. "Cuma segitu kamu kerja apa saja seharian?" teriak Bu Sonya. Amarahnya meledak. "Cukup, Bu, kalau kita hemat. Cukup kalau ibu tidak minta beli sabun cuci yang wangi." Bentak Rian, kesabarannya habis. "Ibu pikir gampang cari uang? Punggungku ini rasanya mau patah. Gara-gara siapa kita jadi begini? Siapa yang serakah? Siapa yang bilang ini hak kamu?" Raung Rian, menunjuk ibunya. "Kalau saja ibu tidak serakah, kita masih bisa kasih Alia bagiannya. Kita masih bisa hidup enak. Tapi ibu mau semuanya." Plaa! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Rian. "Anak durhaka," desis Bu Sonya. "Kamu salahkan ibumu. Kamu yang laki-laki lembek. Kamu yang tidak bisa mengendalikan istri." Rian memegangi pipinya yang panas. Sesuatu dalam dirinya putus. "Ibu yang buat aku begini.
Dan sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Mereka saling berteriak, memaki, menyalahkan. Tidak ada lagi cinta antara ibu dan anak. Yang ada hanya dua manusia putus asa yang terperangkap dalam karma yang mereka ciptakan sendiri. Di belahan kota yang lain, di penthouse ayahku, Alia Desain lepas landas. Proposal yang kurancang ternyata brilian. Kami tidak hanya menjual produk, kami membangun komunitas. Kami membuka gerai pertama, yang langsung ramai diburu pelanggan. Aku tidak lagi terlihat seperti desainer rumahan. Aku adalah CEO, tenang, berwibawa, dan sukses. Ayahku menatapku dengan mata berkaca-kaca. Bangga. Pada suatu malam yang tenang, setelah Bara tertidur, aku menonton televisi di ruang tamu yang megah. Tiba-tiba, siaran berita lokal menayangkan segmen tentang wirausaha muda dan sosok inspiratif. Di layar muncul wajahku. Sosok inspiratif kita kali ini adalah Alia Rahayu, kata pembawa acara itu. Aku tampak berbeda, mengenakan busana yang elegan dan stylish, berdiri di depan gerai pertama Alia Desain. Alia Desain berawal dari mimpi saya untuk menyediakan produk rumah tangga yang etis dan fungsional untuk keluarga muda. Kataku di televisi. Suaraku terdengar jelas dan penuh percaya diri. Aku tersenyum, mematikan televisi, dan mengambil cangkir teh hangatku. Sukses ini terasa manis, bukan karena uang, tetapi karena pembuktian. Di saat yang sama, di kontrakan petak, Rian dan Busonya baru saja selesai makan mie instan tanpa lauk. Busonya yang sedang memijat kaki Rian karena kelelahan, menyalakan televisi butut 14 inci yang mereka beli seharga Rp50.000. Layar penuh bintik itu menayangkan siaran yang sama. Alia Rahayu, kata pembawa acara itu. Rian dan Busonya membeku. Sendok mie mereka tergantung di udara. Mereka melihat wajahku di layar. Cantik, bersinar, dan penuh kemenangan. Mereka melihat toko megahku. Ramai dikunjungi pelanggan. Kurang ajar, jerit Busonya. Ia meraih mangkuk mie instan dan melemparnya ke televisi butut itu. Layar bergetar hebat, lalu mati total, meninggalkan pecahan mangkuk dan kuah mie berceceran di lantai. Dia pamer di atas penderitaan kita. Raungnya. Rian tidak bergerak. Ia hanya menatap layar televisi yang kini hitam. Di pantulan layar hitam itu, ia melihat wajahnya sendiri. Kumuh, kurus, dan kalah. Benar-benar kalah. 1 tahun berlalu dengan kecepatan yang luar biasa. Tahun itu bukan hanya sekadar hitungan hari, tetapi merupakan penanda transformasi total dalam hidupku. Alia Desain telah tumbuh melampaui ekspektasiku. Dari satu gerai online kecil, kami kini memiliki 3 gerai fisik di pusat perbelanjaan, mempekerjakan puluhan desainer muda, dan yang paling kubanggakan, kami menjalin kemitraan dengan pengrajin lokal, memastikan bahwa setiap produk kami memiliki cerita dan memberdayakan komunitas. Uang yang ayahku investasikan telah kembali, dan kini aku memimpin perusahaanku sendiri, bebas dari rasa bersalah atau ketergantungan. Aku bukan lagi putri konglomerat. Aku adalah Alia, seorang pengusaha. Kemandirian ini telah menyembuhkan luka yang ditinggalkan Rian dan Busonya. Aku tidak lagi mencari-cari kebahagiaan dari pengakuan orang lain. Kebahagiaanku adalah Bara, tawa renyahnya, dan kemampuanku untuk menentukan nasibku sendiri. Di hari ini, Bara, jagoan kecilku, merayakan ulang tahun pertamanya. Aku memutuskan untuk tidak merayakannya di hotel mewah atau penthouse megah. Sejak awal, aku ingin Bara belajar bahwa kebahagiaan sejati terletak pada memberi, bukan menerima. Maka, perayaan itu kami adakan di sebuah pusat kegiatan masyarakat sederhana di pinggir kota, yang selama ini menjadi tempat berkumpulnya anak-anak yatim dan duafa. Halaman pusat itu telah kuhias dengan dekorasi warna-warni yang sederhana namun ceria. Ada panggung kecil, tumpukan kotak hadiah, dan kue ulang tahun besar yang didonasikan dari toko langgananku. Bara, yang sudah bisa merangkak ke sana kemari, tertawa riang di pangkuan ayahku. Aku berdiri di panggung kecil itu, mengenakan pakaian dari koleksi terbaruku yang sederhana namun elegan. Aku merasa tenang, sinarku kini datang dari dalam, bukan dari kemewahan yang melekat. Hari ini,
Saya bukan di sini sebagai pimpinan perusahaan, kataku, suaraku bergema lembut, penuh keyakinan. Saya di sini sebagai Alia, seorang ibu, dan sebagai seorang anak. Aku tersenyum ke arah ayahku. 1 tahun lalu, Bara lahir. Kelahirannya adalah fajar baru bagi hidupku. Dia mengajarkan aku arti kekuatan. Aku menatap mata anak-anak di sana. Aku ingin Bara belajar bahwa kebahagiaan sejati itu bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa banyak yang bisa kita bagi. Oleh karena itu, di hari ulang tahunnya yang pertama, dan sebagai rasa syukur atas 1 tahun perjalanan Alia Design, kami memutuskan untuk tidak hanya menyumbangkan sebagian keuntungan. Kami akan merenovasi total seluruh pusat kegiatan ini, dan kami akan mendirikan yayasan untuk menjamin biaya pendidikan semua anak-anak di sini. Umumku. Pengumuman itu disambut tepuk tangan riuh. Pengurus pusat menangis haru, dan anak-anak bersorak gembira. Ayahku, yang memegang Bara, bertepuk tangan paling kencang, matanya berkaca-kaca. Ia menatapku dengan bangga. Aku turun dari panggung, memeluk Bara, dan mencium pipi gembulnya. Saat aku sedang memotong kue, ponselku di tas yang dipegang Sinta bergetar. Sinta membukanya, melihat 2 pesan yang masuk dari tim legal ayahku. Wajah Sinta yang tadinya ceria langsung berubah serius. Ia berjalan menghampiriku. Alia, bisiknya di tengah keriuhan. Ada kabar. Aku menoleh. Kabar apa, Sin? Penting. Kabar karma, jawab Sinta, lalu menunjukkan layar ponselnya. Pesan pertama berisi laporan singkat. Telah dilakukan penangkapan atas nama Rian Bin, nama ayah Rian, di kantornya. Rian ditangkap di sebuah perusahaan ekspedisi kecil, tempat ia bekerja sebagai buruh kasar, atas dugaan penggelapan dana kecil-kecilan perusahaan sebesar 5 juta rupiah. Ia tertangkap tangan saat mencoba memalsukan faktur. Aku tersenyum getir. Dulu, ia menipu ratusan juta. Kini, ia jatuh karena 5 juta rupiah. Kebiasaan buruk memang sulit hilang, dan keserakahan yang tidak terpuaskan akan selalu mencari jalan, sekecil apapun skalanya. Rian, yang tidak punya keahlian selain menipu, mencoba mengulangi perbuatannya, tetapi kali ini tanpa perlindungan nama besar ayahku. Lalu, Sinta menggulir ke pesan kedua, yang baru masuk beberapa menit lalu, dari salah satu petugas keamanan kompleks perumahan lama Sinta yang sering berhubungan dengan tim legal. Pesan itu lebih mengejutkan, dan jauh lebih ironis. Tadi ada ribut-ribut di kompleks. Ada ibu-ibu tua ketangkap basah mencuri jemuran di rumah Blok D. Petugas itu melanjutkan. Pas ditangkap, dia teriak-teriak histeris. Pas dibawa ke pos keamanan, saya lihat mukanya. Mbak, ya ampun, itu busonya, mantan mertua Mbak Alia, kan? Mukanya kucel, kurus kering. Sekarang sudah dibawa polisi. Aku menatap layar ponsel itu lama. Busonya mencuri jemuran. Dari ratu arisan yang memamerkan tas mewah dan perhiasan, ia kini menjadi pencuri pakaian murahan. Karma telah datang dengan cara yang paling kejam. Setelah Rian ditangkap, busonya pasti kehilangan satu-satunya sumber penghasilan, meskipun kecil. Rasa lapar, rasa putus asa, dan mungkin juga kegilaan, telah mengalahkan rasa malu yang pernah ia pertahankan. Aku merasakan kelegaan yang dingin. Tidak ada ledakan kebahagiaan. Tidak ada tawa puas. Hanya kelegaan. Sebuah babak yang sangat berat dalam hidupku telah benar-benar ditutup oleh takdir. Aku mengunci layar ponsel itu dan mengembalikannya ke Sinta. Sudah selesai, Sin, kataku. Air mataku yang terakhir mengalir di pipiku. Air mata yang membersihkan sisa-sisa masa lalu. Aku berbalik. Di depanku, ayahku tersenyum. Bara sedang tertawa riang. Tangannya terulur ke arah lilin angka 1 yang cantik. Ayahku menggendong Bara, dan kami berjalan menghampiri kue ulang tahun itu. Aku mengangkat Bara ke dalam pelukanku, mencium pipi gembulnya. Aku berdiri di depan kue itu, di samping ayahku, dikelilingi oleh tawa anak-anak yang penuh harap. Aku memejamkan mata sejenak, memanjatkan doa syukur. Lalu, aku membuka mataku, tersenyum, dan bersama Bara,
Aku meniup lilin angka 1 itu. Api itu padam, dan yang tersisa hanyalah cahaya. Cahaya dari fajar baruku. Aku bukan lagi Alia yang lemah. Aku adalah Alia yang sudah bebas dan sudah menang, bukan karena uang, tetapi karena integritas yang tidak bisa dibeli.